Halo teman-teman, jadi di pertemuan pertama ini, jadi kita akan belajar tentang apa sih? Jadi kita akan belajar tentang, uh, jadi tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan, berdiskusi dan menerapkan konsep algoritma secara umum gitu dengan teknik pemrograman dasar. Jadi di sini kurang lebih nanti kita akan mereview sedikit tentang dasar pemrograman. Nah, seperti yang teman-teman pahami bahwa apa itu program komputer? Nah, kita perlu tahu bahwa komputer itu sebetulnya mesin ya, jadi dia itu hanya bisa memberikan kita jawaban ya, jadi sehingga kita harus nyuruh dulu ke komputer tadi supaya komputer tadi bisa memberikan jawaban. Jadi program komputer itu berisi instruksi-instruksi gitu ya, jadi perintah-perintah yang nantinya akan diterima oleh si mesin tadi. Kemudian dari mesin tadi itu perintahnya sebetulnya disuruh ngapain sih? Lah, mesin itu akan melakukan atau memproses sesuatu. Jadi kita harus menggunakan konsep ya tadi input, proses, output. Nah, realisasi pemrograman itu sendiri banyak sekali sekarang ya. Jadi tidak hanya digunakan untuk sekedar membuat program apa, tetapi bisa digunakan di kecerdasan buatan, bisa digunakan untuk mengolah data yang sangat besar, bisa digunakan untuk membuat mobil yang bisa jalan sendiri, autonomous car misalnya, bisa digunakan di teknik-teknik multimedia dan hiburan itu misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya strict melulu ke permasalahan yang bersifat matematis itu, tidak seperti itu. Nah, apa yang dilakukan komputer? Jadi secara mendasar itu komputer itu hanya melakukan kalkulasi ya, jadi menghitung. Jadi kemudian dia juga mengingat gitu ya, mengingat hasil, ingatannya disimpan di mana tentu saja di memori. Nah, jadi perhitungan macam apa itu? Jadi perhitungan tadi dibentuk dengan suatu bahasa. Jadi bahasa ya, jadi tidak bisa kita menggunakan, sebetulnya kita bisa menggunakan bahasa mesin, tetapi kan mesinnya hanya tahu biner 10 10 10. Nah, apakah kita akan membuat program dengan 10 10 tadi? Tidak mungkin kan? Nah, makanya ada beberapa peneliti ilmuwan itu yang dia membuat bahasa pemrograman yang dia itu mendekati bahasa manusia. Yang namanya bahasa itu tetap saja dia punya aturan tata bahasa seperti halnya bahasa-bahasa yang lain yang kita pelajari. Nah, jadi tools untuk memprogram di komputer itu disebut dengan bahasa pemrograman. Kemudian yang dilakukan orang yang melakukan atau membuat program tadi kita sebutnya dengan programmer. Nah, ada banyak sekali kreator atau founder atau CEO dari perusahaan-perusahaan besar yang awalnya dia adalah programmer itu. Contohnya Bill Gates, Mark Zuckerberg dan lain-lain, banyak sekali. Jadi memang kalau teman-teman misalnya pengen ya jadi suatu pengembang yang luar biasa, yang itu jadi kalian harus mulai dulu dari membuat program ini mungkin. Pengembang di sini yang saya maksud adalah pengembang aplikasi. Nah, paradigma pemrograman yang sudah kita tahu yang di mata kuliah sebelumnya yaitu prosedural sama fungsional. Kemudian di mata kuliah ini nanti akan ada tambahan object oriented untuk membuat abstract data type. Area pemrograman bisa berbentuk teks, bisa berbentuk visual programming. Biasanya seperti visual programming itu digunakan untuk anak-anak. Yang dia itu hanya drag and drop seperti itu. Kemudian ada desktop tempatnya, kita mau memprogram di mana, bisa menggunakan via internet, mobile atau desktop. Kemudian client server atau tidak. Kemudian kita akan memprogram dengan suatu data yang besar atau satu persatu data. Kita bisa bilang itu online atau batch gitu. Lingkungan pemrogramannya bisa dilakukan tekstual atau visual. Yang intinya realisasi program nanti yang akan kita gunakan di mata kuliah ini berbentuk source code. Gitu. Nah, kalau kita trace back ke belakang gitu, jadi arsitektur dasar mesin itu terdiri dari control unit, kemudian arithmetic logical unit, jadi yang dia mengolah kalkulasinya tadi, kemudian ada memorinya. Ya, intinya ketiga ini merupakan suatu proses di dalam mesin kita. Jadi yang pertama, mesin itu akan menerima input, kedua itu melakukan proses di sini, dan itu berulang-ulang mungkin. Kemudian dia akan menerjemahkan itu ke suatu perangkat output, misalnya ke monitor kita. Nah, program sebagai penyimpan komputer jadi berisi dari tadi ya, instruksi atau perintah yang tersimpan, kemudian terdiri dari tiga hal yang tadi,
aritmatika dan logika, kemudian beberapa tes sederhana di dalamnya, kemudian ada transmisi atau perpindahan data. Nah, ada program spesial yang dia itu bisa dilakukan untuk membuat program yang lebih kompleks gitu. Kita nyebutnya sebagai compiler dan interpreter. Nah, compiler ini itu biasanya digunakan pada bahasa C, C++ gitu. Nah, dia C# itu harus mengcompile dulu, kemudian dia dilingkan untuk dapat membuat suatu file executable atau file yang bisa dibuka secara langsung di operating system. Nah, sedangkan program spesial itu yang lain adalah interpreter. Jadi langsung menerjemahkan dan mengeksekusi setiap perintah dalam suatu aksi atau urutan. Nah, ini interpreter ini yang akan kita juga gunakan di Python ini, karena Python itu bisa di running itu menggunakan interpreter. Jadi tidak ada proses kompilasi yang seperti C atau C++ itu tidak ada di Python. Karena nanti kita akan menggunakan algoritma akan menggunakan bahasa Python. Kemudian menggunakan serangkaian tes untuk mengubah alur kontrol menjadi urutan. Jadi kalau sudah selesai ya program itu akan berhenti. Kalau sudah selesai memproses ya tentu saja program tadi akan berhenti. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Jadi bagaimana agar mesin paham dengan perintah kita, yaitu menggunakan bahasa mesin atau menggunakan bahasa pemrograman. Nah, itu contohnya. Teman-teman nanti bisa milih sendiri mau menggunakan bahasa mesin atau pemrograman. Kalau di mata kuliah ini saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan bahasa pemrograman, dan yang diajari juga bahasa pemrograman di sini. Ada banyak sekali bahasa pemrograman, tapi yang kita pilih adalah Python. Kenapa Python? Karena Python itu mudah dipelajari, bahkan bisa digunakan untuk profesional dan menjadi bahasa pemrograman yang sangat populer baru-baru ini karena dia sangat mensupport sekali dengan beberapa library yang digunakan untuk kecerdasan buatan. Nah, ini review sedikit tentang dasar pemrograman. Dahulu teman-teman belajar tentang tipe primitif, yaitu ada integer, boolean, float, char, string itu. Tipe-tipe yang sudah ditentukan oleh bahasa pemrogramannya. Kemudian teman-teman juga sudah tahu tentang pembuatan variabel, kemudian men-assign suatu nilai atau meng-assign suatu variabel yang lain, atau meng-assign suatu ekspresi juga tidak masalah. Nah, ini adalah contohnya yang ekspresi 1 plus X. Nah, ini operasi yang digunakan ini penjumlahan. Kemudian ekspresi pembandingan A lebih dari 10 seperti ini. Kemudian belajar juga tentang percabangan, analisis kondisi. Ada satu kondisi, ada dua kondisi yang komplementer, ada lebih dari dua kondisi. Kita bisa gunakan if else if. Kemudian pengulangan, ya di sini teman-teman bisa gunakan juga jenis pengulangan. Kalau di Python nanti ada dua ya, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, ada while loop sama for loop. Ya, dua-duanya itu adalah nested. Kemudian tipe non scalar artinya tipe yang nilainya itu tidak sendiri, itu satu-satu, tetapi nilainya itu ada banyak. Contohnya adalah array dan list. Tapi kalau di Python hanya disupport untuk tipe data primitif untuk membuat tipe non scalar ini berbentuk list. Dan beberapa hal tentang problem solving. Nah, review sedikit tentang kesalahan memprogram ya. Jadi ada beberapa error yang barangkali nanti tetap ditemui sama teman-teman ya. Yang pertama adalah error sintaks, jadi tidak usah khawatir. Ini biasa ya, error sintaks itu misal kurang koma, kurang titik, kemudian typo, itu akan langsung bisa terdeteksi di Python-nya itu, nanti bisa kita cari. Yang agak susah mungkin error sintaksis ya, maksudnya kodenya kayaknya kok sudah bekerja dengan baik, ternyata outputnya tidak seperti yang diharapkan. Seperti itu. Jadi nanti istilahnya nanti kan teman-teman itu akan menemukan bug. Ya, kalau sudah menemukan bug, kita harus petani itu, debugging satu persatu, line per line code, apa yang kira-kira yang membuat program tadi itu tidak berjalan semestinya, meskipun tidak ada error. Nah, jadi mungkin itu saja ya sedikit tentang review dari mata kuliah dasar pemrograman dan sedikit tentang memprogram. Nah, kita nanti akan masuk ke dalam pembahasan algoritma.